Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu pada pembelajaran kimia. Sebelumnya di sini ada yang sudah sarapan? Sudah, Bu. Ada yang belum sarapan? Belum. Oke. Sebentar ya. Di sini kita tuliskan dulu nih. Sekarang tanggal berapa ya? Oke, hari Jumat ya. Tanggal 28 November 2025. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi sebelumnya dari pembelajaran kimia. Sebelumnya tadi Ibu sudah tanyakan teman-teman sudah sarapan, tapi ada yang belum ya? Oke, ternyata di dalam sarapan teman-teman ada yang namanya energi. Oke, kenapa disebut dengan energi? Kenapa kira-kira? Karena di dalam makanan itu menghasilkan energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian, oke, jadi di dalam energi ada yang namanya ini ya, tadi kita makan makanan ya. Oke, jadi makanan itu bertujuan untuk menghasilkan energi. Oke, ternyata di dalam makanan ini menghasilkan energi. Ternyata di dalam makanan ini ada yang namanya glukosa. Ada yang tahu glukosa itu apa? Gula. Oke, jadi setiap makanan itu menghasilkan yang namanya glukosa. Pasti di dalam makanan juga membutuhkan glukosa. Ternyata di dalam tubuh glukosa itu dihancurkan atau dibakar. Jadi di dalam tubuh itu terdapat reaksi pembakaran glukosa atau kalori. Jadi ini ya reaksi pembakaran kalori atau glukosa. Oke, reaksi pembakaran kalori ini ada beberapa cara. Nah, contohnya bisa dengan olahraga ya. Kemudian apa lagi? Selain olahraga? Diet. Ya, diet nanti dengan diimbangi geraknya. Olahraga kan bermacam-macam ya. Ada yang olahraga pakai badminton, volley dan lain-lain ya. Jadi caranya untuk membakar kalori ini tadi memiliki banyak cara, tetapi hasilnya nanti akan menghasilkan energi supaya tubuh kita lebih kuat gitu ya. Jadi pada fenomena ini itu relevan dengan yang namanya ini hukum Hess. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya hukum Hess apa relevannya dengan fenomena ini. Ternyata hukum Hess itu memiliki pengertian. Yang pertama yaitu bunyi dari hukum Hess ini sendiri adalah perubahan entalpi yang hanya dilihat dari titik awalnya. Tadi titik awalnya yaitu apa? Olahraga ya, untuk menghasilkan energi, tetapi caranya berbeda. Berarti perubahan energi yang dilihat titik awal dan akhir, tetapi tidak dilihat dari caranya, tidak dilihat dari jalurnya. Oke, jadi dari hukum Hess ini cukup relevan dengan yang tadi glukosa ya, atau pembakarannya caranya beda, tetapi titik awalnya dan titik akhirnya itu sama. Kita kasih perumpamaan nih. Perumpamaannya di sini ada nama reaksi pembentukan CO2 atau karbon dioksida. Di sini kita punya produk, kita namakan titik awal ya. Oke, titik awalnya dia ada unsur C ditambah dengan O2 gas. Ya, jadi kan CO2 itu kan terdiri dari dua unsur ini. Nah, ini kita namakan dengan titik awal. Kemudian kita harus mencapai tadi apa yang dicari? Titik akhirnya apa?
CO2, betul. CO2 dalam bentuk gas. Ini ya. Jadi sebenarnya dari sini ke sini itu bisa melalui satu tahap aja. Gitu. Tetapi ada cara lain untuk mencapai ini, yaitu misalnya dia mau cari ribet gitu ya. Jadi cara lainnya itu ada yang namanya langsung dia membentuk CO dulu dalam bentuk gas, terus ditambah dengan setengah O2 dalam bentuk gas. Gitu. Jadi caranya ada yang langsung dari C ditambah O2 menghasilkan CO2, ada yang dia harus melewati ini dulu, dia mau pakai cara yang ini. CO ditambah setengah O2, sama-sama hasilnya juga sama. Misal dari C ditambah O2 ini dia menghasilkan CO2 dengan jumlah energinya semisal ada 300 kilojoule. Berarti kalau di sini misal ada 150 kilojoule. Di sini ada 150 kilojoule. Kira-kira ini ditambahkan dengan ini, apakah hasilnya sama dengan ini? Sama? Betul, berarti hasilnya tetap sama dengan produk yang sama tetapi caranya yang berbeda. Maka bisa diumpamakan di sini dengan ini misal delta H1. Kemudian ini delta H2. Dan yang ini minus 300 ya tadi ya. Ini berarti delta H3. Jadi bisa kita tuliskan delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3 gitu ya. Jadi untuk prinsip dari reaksi dari perhitungan hukum Hess ini adalah ini gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya jadi hukum Hess itu merupakan salah satu cara untuk penentuan perubahan entalpi, menghitung perubahan entalpi. Nah, menghitung perubahan entalpi itu ada apa aja? Menghitung perubahan entalpi. Itu ternyata ada beberapa cara. Jadi nggak cuma hanya ada hukum Hess. Yang pertama dengan cara kalorimeter. Teman-teman pernah melihat kalorimeter? Pernah belum? Pernah ya? Mungkin di pelajaran fisika pernah lihat? Oke, kemudian ada perubahan standar. Jadi ini cara yang kedua, ada perubahan standar. Kemudian yang ketiga ada namanya energi ikatan rata-rata. Ikatan rata-rata. Kemudian yang terakhir yaitu hukum Hess. Nah, untuk itu kita akan mempelajari, fokus ke dalam satu materi ini dulu, yaitu hukum Hess. Ini ya, kita akan mempelajari hukum Hess. Lalu, bagaimana caranya untuk mengerjakan dengan cara hukum Hess ini? Yaitu ada beberapa step nih, teman-teman. Stepnya ya, Ibu tuliskan di sini. Bentar. Step. Dituliskan di sini ya. Ada yang pertama, ini stepnya namanya Ibu namakan 3D, gitu ya. Yang pertama ada dilihat dari kiri. Kemudian yang kedua ada dilihat posisi. Kemudian yang ketiga ada dilihat koefisien. Nah, jadi di sini ada step-stepnya nih, step dari penentuan cara menghitung dari hukum Hess ini sendiri. Jadi ada 3D, tapi jangan hanya dilihat ya, tetap dikerjakan ya. Ini kan dilihat semua nih, tapi kita harus tetap mengerjakan. Coba kita langsung ke contoh soal ya. Di sini teman-teman boleh sambil ditulis ya, Ibu tulis nanti di sebelah sini. Oke. Di sini ada contoh soal. Contoh soal. Yang satu. Ada
Jadi nomor 1 ini ada namanya reaksi pembentukan sulfur trioksida. Tuh. Membentuk delta H sebesar minus 300 kJ. Kemudian 2SO2 gas ditambah dengan O2 gas, maka membentuk 2SO3 gas dengan delta H sebesar minus 190 kJ dengan perubahan reaksinya itu ada 2S ditambah 3O2 gas membentuk 2SO3 gas, kemudian delta H-nya ditanyakan. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Oke, kita langsung coba latihan soal ya. Di sini ada satu soal dulu nih. Jadi tadi prinsipnya, stepnya yaitu yang pertama dilihat dari kiri. Jadi ini ada reaksi pembentukan sulfur trioksida ya. Jadi di sini kita lihat yang paling kiri ada namanya 2S. 2S ada di reaksi 1 atau 2? 1 ya. Oke. Kita keep nih 1. Kemudian dilihat lagi nih caranya, dilihat posisinya. Posisinya sudah sama sebelum tanda panah atau sesudah tanda panah? Sebelum ya. Berarti ini sama ini juga sama ya. Oke, berarti perlu dibalik ya. Perlu dibalik nggak? Oke, berarti tidak perlu dibalik. Ini. Jadi kalau teman-teman melihat misal ininya berada di setelah tanda panah, harus dibalik karena posisinya berbeda. Gitu ya. Oke. Kemudian kita sudah lihat yang ini. Koefisiennya yang ketiga stepnya? Iya. Berarti koefisiennya sama atau tidak? Beda. Yang sini ada? 2. Kalau yang sini? 1. Kira-kira harus diapakan? Dikalikan 2. Berarti di sini harus dikalikan 2. Oke, sudah semua nih stepnya yang dijalankan. Kemudian tinggal kita tulis deh. Tanpa ada yang dirubah posisi ya, cuman dikali aja ya semuanya ya. Berarti tinggal kita tuliskan kayak gini. 2S ditambah 2O2 membentuk 2SO2. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan juga ya, delta H-nya itu juga harus perlu dikali. Jadi jangan hanya reaksinya, tetapi delta H-nya juga perlu dikali. Jadi berapa nih delta H-nya? Minus 300 dikali 2 berapa? Minus 600 kilojoule. Oke, ini reaksi yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada 3O2. 3O2 di sini ada di dua-duanya ini ternyata. Berarti kita abaikan dulu. Kayak gitu. Berarti kita lihat reaksi setelahnya. Ada 2SO3. 2SO3 ada di mana? Reaksi 2. Oke, kita keep ya reaksi 2. Kemudian posisinya sudah sama? Sudah, posisinya sudah sama, checklist. Terus, koefisiennya sudah sama? Sudah, berarti ini enak nih, tinggal langsung disalin semua tanpa ada yang dirubah. Oke? Berarti kita tinggal tuliskan saja 2SO2 gas ditambah O2 gas membentuk sama ya? 2SO3 gas. Dengan delta H-nya diubah nggak? Tidak. Oke, karena tidak ada perubahan ya, semuanya sudah sama ya. Nah, kalau kayak gini berarti harus digimanakan Ibu supaya hasilnya sama dengan reaksi yang ditanyakan, harus dijumlah. Nah, dari reaksi ini sebelum itu kita lihat ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Yang mana? Ini ya, sebelum reaksi, sebelum tanda panah dan setelah tanda panah. Ada lagi nggak? Sudah ya, berarti sudah semua, tinggal kita tuliskan saja. Ditambah, nah kalau penjumlahan ini, di sini di atas ada 2O2. Ditambahkan dengan O2. O2 itu diibaratkan berapa? 1 ya, 1. Jadi 2 ditambah 1 berapa? 3. 3O2 gas membentuk 2SO3
3 dalam bentuk gas ya. Nah, delta H-nya berarti berapa nih kalau minus 600 ditambah dengan minus 190? Minus 790. Jangan lupa kesatuannya kilo joule. Ini ya untuk contoh yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Oke, kita beralih ke ini sudah dicatat tadi? Oke, kita hapus yang sebelah sini ya. Kita hapus yang sebelah sini. Jangan lupa dicatat ya teman-teman ya. Ibu sambil menuliskan soal yang kedua. Oke. N2 tambah 3H2 gas membentuk 2NH3 gas, delta H-nya minus 92 kilo joule. CS ditambah 2H2 gas membentuk CH4 gas, delta H-nya sebesar minus 75 kilo joule. Sudah ditulis semuanya? Oke, minta tolong perhatikan ke sini kembali. Jadi di sini ada contoh soal yang kedua. Tetapi bedanya kenapa? Di sini ada 3 reaksi nih. Lalu bagaimana? Caranya tetap sama. Ya. Oke, kita lihat dulu stepnya bagaimana tadi. Dilihat dari kiri. Dilihat dari kiri yang mana ini ya? CH4. CH4 ada di reaksi 1, 2 atau 3? 2. Posisinya sama nggak? Tidak. Berarti harus dibalik. Ini ya. Harus dibalik. Oke. Habis itu koefisiennya sama nggak? Sama. Berarti hanya dibalik aja nih. Betul? Oke, berarti hanya tinggal dibalik saja. Kita tuliskan seperti ini. CH4 gas langsung membentuk gitu ya. Membentuk CS. Ini S ya. Ini S ditambah dengan 2H2 gas. Dengan delta H-nya berapa kalau dibalik? Positif. Kenapa? Karena lawannya dari negatif itu positif. Betul. Jadi positif 75 kilojoule. Kemudian kita lanjut lagi, yang selanjutnya ada NH3. NH3 ada di reaksi 1, 2, 3. Yang mana? 1. Posisinya sudah sama atau beda? Beda, berarti harus dibalik. Nah, dibalik. Terus koefisiennya sama nggak? Di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti supaya menjadi 1 harus dikali? Iya, kali setengah supaya dia bisa menjadi yang ditanyakan nih. Ditanyakan 1, dia ada 2, berarti harus dikali. Nah, ini double nih, berarti harus dibalik sekaligus dikali setengah. Berarti dibalik nih langsung. Dibalik ya, langsung dikali berarti nih. Berarti kalau 2 dikali setengah berapa? 1, berarti langsung NH3 membentuk setengah N2 gas plus 3/2H2 gas. Delta H-nya berarti gimana? Dibalik, berarti plus ya. Plus dibagi 2 berarti berapa? 46 kilojoule. Itu ya. Langsung nih lanjut kita lihat yang HCN. HCN ini ada di reaksi yang terakhir berarti ya. 3. Posisinya sudah sama? Sudah sama? Koefisiennya? Belum. Berarti harus dikalikan 2. Caranya bagaimana? Kita tinggal Oh iya, maaf. Jadi di sini hanya ada 1 ya, berarti harus kali setengah. Oh iya, maaf. Ada kali setengah. Berarti
Caranya gimana? Tinggal HCN. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk tugas Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.